Ya udahlah, jangan bahas-bahas lah masalah syirik. Jangan bahas-bahas lah masalah bid'ah, ini membuat perselisihan, membuat perpecahan, membuat kegaduhan di tengah-tengah muslimin. Kita sampaikan yang baik-baik saja, yang sunnah-sunnah saja. Media Sunnah Aceh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, sehingga wasiat beliau membuat kami bergetar hati-hati kami dan berlinang air mata kami. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatan mawadi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan wasiat perpisahan. Berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Ini seorang Rasul ya, seorang Nabi, penutup segala Nabi dan Rasul. Mungkin gak kira-kira Rasulullah memberikan wasiat, terlebih wasiat akhir beliau, perkara-perkara yang tidak penting? Hah? Penting gak? Hah? Gak mungkin kan? Misalnya orang tua antum mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Iya, kira-kira apa wasiat dia kepada anaknya? Nyondun mano baik tua nupulup lang grupu. Dia mau pergi haji, ada nggak wasiat seperti ini disampaikan? Saya rasa enggak, kan ini bukan perkara yang penting. Pasti orang tua kita yang akan berangkat haji akan menyampaikan kepada kita wasiat-wasiat yang penting sekali. Nah, apakah mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan sesuatu yang tidak penting kepada umatnya? Tentunya tidak mungkin. Apa wasiat beliau? Beliau berkata dalam wasiatnya, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berikan kepada kalian wasiat untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian budak dari budak Habasyi. Dan hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan juga di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di sini beliau memberi wasiat? Ya udahlah, jangan bahas-bahas lah masalah syirik. Jangan bahas-bahas lah masalah bid'ah, ini membuat perselisihan, membuat perpecahan, membuat kegaduhan di tengah-tengah muslimin. Kita sampaikan yang baik-baik saja, yang sunnah-sunnah saja. Ya, bagaimana cara kita sholat malam, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berakhlak yang baik, bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua, bagaimana berinteraksi dengan istri, bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Yang lain-lain itu nggak perlu dibahas. Ya akhi, kira-kira siapa yang lebih rahmat berkasih sayang, kamu atau Rasulullah? Rasulullah sudah diberi rekomendasi oleh Allah. Azizu alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu merasa berat apa yang membuat berat kalian. Dan dia sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan untuk muslimin. Enggak ada orang yang lebih cinta kepada diri kita lebih dari cinta Rasul kita kepada kita. Bahkan cintanya kita pada diri kita itu tidak ada apa-apanya cinta Rasul kepada kita. Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan, wallahi inni la da'autu ummati fi kulli salatin. Demi Allah, sesungguhnya aku mendoakan kebaikan untuk umatku dalam setiap salatku. Setiap salat Rasulullah mendoakan untuk kita. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu
wa ana ikhtabatu da'wati syafi'an li ummati yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap para nabi dan rasul itu memiliki doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, dan mereka telah meminta mensegerakan doa mereka kepada Allah. Sementara aku menyimpan doaku ya untuk syafaat kepada umatku sampai yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dilempari kotoran, ditawarkan kepada Rasul untuk beliau berdoa kepada Allah, dan dihimpit mereka di antara dua gunung tersebut. Tapi Rasulullah tidak mau. Biarkan saya dihina, biarkan saya dicaci, biarkan saya dilempari kotoran. Yang penting umat saya simpan doa ini untuk umat saya di yaumul qiyamah, agar mereka mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah. Ini diantara secuil dari hadis-hadis Rasulullah yang menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kita kepada kita. Jadi jangan kita berpikir kita lebih cinta kepada Rasul. Bentuk cinta Rasulullah kepada kita, beliau katakan setelahnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itulah kebid'ahan, dan setiap yang bid'ah itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.